Sebagai kami dari kelompok ini menjual street food ya. Jadi street food ini berbagai macam pilihan olahan. Jadi ada yang crab, ada yang udang, ada dumpling. Itu, kaitannya dengan sastra yaitu tentang stiker dari kata-kata sastrawan seperti Djoko Damono, lalu ada Kairin Anwar, Anwar, ada Ananatur, Wes Rendra. Jadi street foodnya dimakan, katanya dipegang. Jadi dari toko kami ini menjual kata street food. nah, gitu. Makanan-makanan juga ada kata-kata untuk keseharian kita. Ya, seperti motivasi atau puisi dalam keseharian. Nah, ini motif dari ini sendiri, jangan salah kaprah, mungkin sedikit agak rancu ya atau agak kurang jelas, tetapi ini model Metallica. Kalau anak zaman sekarang itu anak muda sekarang ya suka sekali model-model Metallica. Jadi kami kolaborasikan dengan puisi, bentuk-bentuk metal seperti ini. Kira-kira seperti itu. Untuk masa depan dari jualan kita itu, kenapa kita mau ambil olahan laut, karena di zaman sekarang ini masih tren tentang kayak dumpling, olahan dari seafood seperti itu Pak. Lalu dengan ketrenan seafood kita tambahin embel-embel sastra supaya mereka tidak hanya beli makanan tapi juga membaca, meskipun hanya sedikit dari kutipan karya sastrawan. Dari kutipan tersebut bisa juga nanti pembeli menjadi ingin tahu kelanjutannya atau kumpulan-kumpulan dari kata-kata yang telah kita siapkan. Jadi mereka bisa beli buku dan mulai membaca Sastra. Pak. Ya, yang jelas harapan saya jujur di mata kuliah ini saya masih belajar untuk berwirausaha, menjadi wirausaha yang baik, pengusaha yang baik. Dengan cara ini saya belajar untuk mengerti, memahami. Melalui mata kuliah ini saya belajar banyak hal tentang berwirausaha. Ya, meskipun usaha ini kami kecil, tetapi banyak pelajaran yang kami dapat dari sini. Banyak hal yang kami kembangkan juga, kolaborasi dengan sastra untuk memajukan sastra atau mengembangkan sastra ke depannya lebih baik melalui berjualan seperti ini. Jadi kalau dari saya sangat senang karena saya mendapatkan banyak pelajaran dari berwirausaha ini, dan juga saya bisa mengembangkan wirausaha ini ke depannya. Dari saya punya keinginan untuk di masa depan itu menjadi kewirausahaan, jadi wirausaha. Kenapa? Karena di jualan itu kita bisa mendapatkan untung yang banyak, meskipun hanya jualan seperti ini. Kalau kemungkinan dihitung-hitung dari pembelajaran kita kewirausahaan ini, keuntungannya lebih dari 20.000 atau 50.000 gitu ya, kalau kejual semua. Ya semoga kejual semua, amin. Dan nanti di kedepannya, di masa yang akan datang, saya juga ingin jadi wirausaha, karena itu kita jualan bisa menguntungkan dan banyak profit seperti itu Pak. Dan saya masih ingin juga mengembangkan bersastra seperti itu. Jadi di masa ke depan saya akan memikirkan berjualan tapi juga mengaitkan dengan kesastraan seperti itu Pak. Baik, untuk di masa depan nanti saya masih belum tahu ya dalam hal berwirausaha, karena saya masih dalam tahap belajar, dalam tahap proses. Untuk wirausaha itu saya mau membangun sebuah wirausaha yang begitu besar seperti kontrakan atau kos-kosan atau dan lain-lainnya. Dari makanan ini saya bisa belajar bahwa nggak cuma hal-hal yang besar seperti itu, hal seperti ini juga bisa dijadikan wirausaha, bisa dikembangkan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Mungkin bisa seperti itu. Untuk kedepannya saya ingin menjadi wirausaha yang modern. Jadi dari pembelajaran ini saya mengetahui bahwasanya
kita itu tidak belajar hanya berwirausaha juga, tapi juga berkolaborasi dengan orang-orang sekitar. Jadi memahami apa aja yang perlu kita benahi dari beberapa pembelajaran mulai dari awal sampai akhir, dan untuk kedepannya saya mungkin akan menjadi wirausaha yang baik dan juga dikolaborasi menjadi wirausaha yang bersastra. Jadi mungkin itu harapan saya ke depannya. Ya baik, kami mahasiswa Unikama untuk kesan pesannya, kami sangat senang, kami bersyukur bisa datang kembali ke sini untuk kedua kalinya. Kami melihat situasi alam di sini cukup baik, masyarakatnya juga sangat menerima dan ramah. Jadi kami merasa senang, bahagia. Kira-kira itu. Kata street foodnya dimakan, katanya dipegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Warkap. Perkenalkan, nama saya Mailinda Dwi Wahyuningsih. Saya Nurul Hanifah. Saya Nelly Agustin. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai produk yang kami jual. Yang pertama yaitu Kawiti, teh dengan daun teh dari asal Gunung Kawi. Ini produknya. Ini contohnya, ini teh yang asli dari Gunung Kawi, kita buat sendiri ya. Ya. Ini produknya. Nah, selanjutnya kami punya ini, kita menamainya dengan Kopitan, kopi khas Ndampit Wetan kepanjangannya. Ini kopi asli dari Ndampit, daerah timur. Jadi kami menamainya dengan Kopitan. Ini kopi asli murni, tidak ada campuran. Ini produksinya juga masih belum modern, masih tradisional, ala-ala rumahan, masih disangrai. Jadi tidak seperti kopi yang sekarang sudah sekarang biasanya sudah di open, yang ini masih di proses sangrai. Berikutnya untuk teh Kawiti juga sama, kami mengambil di perkebunan di Wonosari Gunung Kawi, tepatnya di area perumahan atau perkebunan teman kami. Nah, untuk proses pembuatannya sehingga menjadi teh seperti ini, yang pertama yaitu kami mengambil pucuk daun teh yang muda, kemudian dibersihkan lalu disangrai di wajan tanah. Kemudian setelah itu digulung, kemudian kami lakukan sangrai kembali. Setelah itu dijemur selama kurang lebih 2 hari. Gitu. Di sini kami tidak hanya menjual dalam bentuk simplisia, tapi juga dalam bentuk minuman cup, yang mana sesuai dengan nama dari produk kita yaitu Warkap. Yang pertama ada teh Kawiti yang juga dikemas dengan kata-kata yang ada unsur bahasa dan sastra. Oleh karena itu kami sebagai teman-teman penikmat kopi atau teh tidak hanya bisa menikmati minumannya saja, tapi juga bisa memfoto cup dan juga minuman untuk sebagai kebutuhan story. Tulisannya kami bisa mengambil kutipan-kutipan sastra. Untuk ini ada contoh daun jatuh tak akan pernah membenci angin, kutipan dari judul novel dari Terelie. Kemudian banyak lagi yang di sini juga ada kutipan-kutipan kekinian. Gitu. Ya, kalau untuk info pemesanannya, ini kami ada tersedia secara offline dan online. Untuk yang online kita bisa melalui WhatsApp yang tertera di logo kami. Selanjutnya kami juga tersedia di Instagram, namanya war.cup. Kalau untuk yang offline bisa pemesanan langsung di Gedung Multikultural 1 Unikama. Baik, setelah kami mengikuti kuliah terpadu tentang kewirausahaan ini dengan menjual produk-produk yang berkaitan dengan unsur bahasa dan sastra, kedepannya saya sebagai pribadi saya sendiri ingin memiliki usaha di bidang makanan ataupun minuman yang juga dikaitkan dengan atau berbasis dengan bahasa dan sastra. Mungkin nanti saya akan menggali potensi di desa saya untuk menjadi khas original di desa saya, dan juga akan menggabungkan dengan unsur bahasa dan sastra seperti itu.
Baik, selama berdasarkan pengalaman saya di tahun yang lalu mengikuti kegiatan kuliah terpadu di Jambuer, pastinya di sini menyediakan tempat yang nyaman, kehidupan masyarakat yang rukun, yang damai, dan meskipun terbilang jauh dari kota, tetapi di sini sudah tergolong maju dan masih tetap memajukan. Tetap mau untuk bangkit, untuk memperkenalkan produk-produk lokalnya seperti yang ada di desa ini, yakni wisata edukasi Jowaran. Dan di sini juga kopinya pastinya kami berharap dapat berkolaborasi dengan kopi kami dari Dampit untuk dijadikan suatu produk yang lebih baik untuk kami pasarkan ke khalayak umum, baik tingkat nasional maupun internasional. Mungkin untuk teh pengalaman dari tahun ini kita jualin Mbak ya. Tahun ini alhamdulillah menurut saya peluangnya sangat banyak karena banyak yang minat kaum milenial sekarang, apalagi teh dengan rasa yang unik, ada asam-asamnya dikit. Itu yang membuat anak-anak kaum milenial sekarang tertarik. Ya, berdasarkan pengalaman saya mengikuti kuliah terpadu di Desa Jambuer ini, baik di tahun lalu dan juga tahun sekarang, menurut saya juga sama seperti Mbak Nuril, untuk desa ini sangat berpotensial, baik dari segi makanan atau mungkin dari segi industri pertanian dan juga peternakan. Banyak di sini yang memiliki wirausaha di bidang ternak maupun di bidang pertanian. Jadi ini juga bisa menjadikan desa lain sebagai contoh agar juga bisa mengembangkan potensi di desa masing-masing seperti itu. Warkop, seruput dulu, baru lanjut. Baik, kelompok kami memproduksi pin Satrasia yang berlogokan HMPS Satrasia. Nah, di sini kami menggabungkan pin ini dan Satrasia, puisi, dan juga ada kata-kata motivasi. Jadi logo dari Satrasia ini menggambarkan identitas dari HMPS Satrasia itu sendiri. Logo ini juga kalau dibeli mendapatkan puisi yang bisa di custom, ada puisi dari judul Bangkit. Contohnya bisa saya bacakan. Jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa. Hidup tak menunggu siap. Ia menunggu siapa yang tetap melangkah cepat. Mimpi bukan hanya angan, tapi langkah yang tak pernah ragu. Dalam tiap rintangan ada peluang untuk mereka yang berani mengejar waktu. Ya, itu saja kutipan puisinya. Mungkin setelah kami sudah memproduksi pin bros ini, selanjutnya sudah terpikir untuk mulai membuka usaha. Meskipun itu bukan dari produk ini sendiri. Mungkin kalau dari saya, kedepannya saya bisa membuka usaha kecil-kecilan seperti menjual barang lain selain pin bros ini, aksesoris, bisa membuatnya ada unsur sastra karena jurusan yang saya ambilkan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Mungkin saya bisa membangun suatu produk yang ada sastranya. Kalau dari saya, melalui pengalaman hari ini, banyak dari teman-teman yang memproduksi dan menawarkan barang produk yang dibentuk dijual. Lalu untuk kedepannya mungkin saya akan memotivasi siapa saja yang ingin memulai untuk memulai bisnis apa saja. Karena saya akan mendorong bahwa bisnis itu tidak hanya untuk supaya laku, tetapi untuk pengalaman pribadi, supaya gimana menawarkan produk kepada orang lain. Jambuer ini bukan pengalaman yang pertama, tetapi yang lalu juga kesini, jadi saya sudah
mendapatkan pengalaman kedua dan sangat menggembirakan karena bertemu orang-orang yang satu angkatan maupun yang lain angkatan juga. Nah, di sini saya harap dari pertemuan atau kegiatan ini dapat menumbuhkan semangat saya untuk mencintai sastra dan produk-produk yang dijual. Kalau kesan saya ini kedua kalinya saya ke Jambuer dan kami berwirausaha menjual produk dengan membuat puisi. Jadi saya mendapat pengalaman untuk membuat puisi sendiri dengan sambil melihat keindahan alam di Jambuer. Baik, kalau dari saya seperti yang sudah teman-teman saya bilang, untuk angkatan kami sudah 2 kali datang di tempat ini, dan warga-warga maupun teman-teman di sini juga sangat membuat suasana lebih gembira. Jadi di tempat ini kami banyak belajar, mulai dari berwirausaha, terus mendesain produk, dan banyak lainnya. Kalau harapan dari saya itu, pulang dari sini saya akan bisa mengembangkan kemampuan-kemampuan dan pengalaman-pengalaman yang sudah saya dapat dari tempat ini. Tunjukkan identitas, Bawa semangatmu dimanapun kamu pergi. Baik, jadi produk kami di sini yaitu photocard dan holder sastra. Jadi photocardnya ini adalah tokoh-tokoh sastra dan di belakangnya ada kutipannya. Photocard ini bisa dilepas pasang fotonya, jadi bisa diisi dengan foto yang lain. Ini berfungsi sebagai gantungan kunci, gantungan tas, dan ID card. Nah, semisal kalau ID card kalian sudah rusak ataupun kurang membaik, bisa dilepas dulu dan bisa digantikan dengan ini yang baru. Jadi bahannya yang holdernya ini dari akrilik dan isinya fotonya ini kita menggunakan kertas glossy mengkilap. Untuk pengaitnya kita ada 2 pengait. Yang pertama ada pengait yang berbentuk bulat seperti ini dan pengait yang seperti ini, biji lada. Jadi bisa dikaitkan 2 atau salah satunya. Untuk kedepannya saya mungkin akan melanjutkan karena di rumah sudah ada toko untuk memajang, untuk memperjualbelikan ini. Kalau untuk saya pribadi, dengan adanya kegiatan ini saya juga merasa tertarik dan ingin terjun di dunia wirausaha karena saya merasa ini suatu hal yang seru dan untuk kedepannya mungkin bisa dilanjutkan mungkin untuk hal yang lain. Jadi nggak hanya produk ini saja, mungkin kedepannya saya bisa mencoba untuk menjual hal yang baru seperti itu. Dan untuk saya pribadi, buat kedepannya saya bisa membedakan kayak seperti jualan kaos, karena di rumah sudah memproduksikan dan memperjualbelikan kaos, seperti kayak memproduksi sendiri. Baik, untuk kesan pesan saya berada di sini, saya merasa sangat nyaman karena suasana di sini sangat cocok kalau menurut saya, dan masyarakat di sekitar juga sangat ramah sekali, dan kegiatan di pagi hari itu kalau kita melihat keluar penginapan itu kan banyak orang-orang berlalu lalang, itu selalu menyapa dan itu membuat kita sangat senang ketika berada di sini seperti itu. Kalau untuk saya pribadi, kegiatan di sini sangat berkesan karena nyaman, dan ini sudah kedua kalinya angkatan kami ke sini, dan untuk matkul ini sangat menantang karena pertama kalinya melakukan
promosi produk yang bernuansa sastra dan bahasa. Dan untuk saya pribadi juga sangat berterima kasih kepada warga sekitar yang sangat ramah dan peduli terhadap kita. Untuk kegiatan ini saya banyak belajar dan bisa memproduksikan hal lainnya, seperti bisa memproduksi kaos ataupun hal lainnya. Temukan makna, gantungkan gaya, bersama kita abadikan sastra. Mulai dari yang pertama, dari produk Trikinas ini kita ada tote bag. Tote bag ini bergambarkan Bapak Pramudia Anantur. Kenapa kita memilih barang ini? Karena tote bag bisa digunakan untuk sebagai kuliah. Dan selain itu di tote bag ini terdapat petikan kata dari Bapak Pramudia Anantur yang berisi orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan sejarah. Itu artinya jika sepandai-pandai orang itu, kalau dia tidak menulis atau menciptakan karya, ia tidak akan dikenal oleh masyarakat. Nah, di sini ada ganci, yaitu ganci yang terbuat dari akrilik yang memiliki dua sisi. Di sini juga kita melihat ada puisinya, yaitu keberanian itu bukan anugerah tapi hasil latihan hidup sehari-hari. Nah, seperti itu bisa menggambarkan, berarti ini termasuk keberanian dalam diri kita. Ini bisa membuat tas kita cantik seperti itu, membuat tas kita kayak berkesan bagus, apalagi ada Pramudia Anantur. Yang produk kita yang ketiga yaitu pulpen custom. Nah, ini ada logo sastrasianya, ada toko sastra. Di sini ada toko Bapak Hairil Anwar, ada Bapak Pramudia, dan juga Bapak W.S. Rendra. Nah, ini kaitannya dengan sastra, kita bisa mengabadikan toko sastra dalam pulpen kita, dan ini pasti berguna untuk kita setiap hari-hari semasa kuliah. Untuk saya pribadi, dari jualan merchandise yang ini, saya akan melakukan penjualan produk merchandise yang lain, dari bukan hanya pulpen, tote bag, dan ganci, tapi juga merchandise yang lain. Gitu, Bapak. Kalau saya sih lebih ini ya, tote bag ini, karena saya suka yang kayak bergaya-gaya gitu. Jadi menurut saya ini bagus gitu, dibawa kemana aja. Jadi saya terkesan bahwa ternyata kalau dipakai ke kampus itu cocok. Apalagi di sini bisa dipakaikan laptop, bisa ditaruh laptop, bisa taruh bak, buku atau yang lainnya itu. Makanya itu membuat saya terkesan, wah ternyata kalau saya pakai yang ini, mengembangkan yang ini, mungkin saya bisa seperti itu karena saya sudah pengalaman. Dan untuk saya pribadi, saya ingin sekali melanjutkan dari berawal dari Trikinas ini, ingin melanjutkan penjualan kita, dan selain itu, selain barang, saya juga ingin melanjutkan penjualan karena di rumah saya sudah memiliki usaha. Saya juga ingin melanjutkan usaha tersebut di dalam bidang makanan. Kesan-pesan saya dari kegiatan hari kedua ini, yaitu saya sangat merasa senang dan optimis sekali untuk menyelenggarakan kegiatan ini, dikarenakan saya pertama kali juga membuat stand ini, menjadikan itu sebuah pengalaman yang sangat menakjubkan untuk diri saya. Ternyata begini cara menjualnya, begini tawar-menawar dengan pembeli yang dari prodi kita. Kalau saya di sini sangat senang banget, apalagi ini yang pertama kali, dan dari teriak-teriak tadi, meskipun orang nggak membeli, tapi kita harus antusias gitu supaya si customer itu bisa tertuju ke ke produk kita seperti itu. Jadi saya di sini merasa senang, apalagi pas kita ke Jambuir ini yang udah kedua kalinya. Oke, seperti itu. Kalau saya pribadi, untuk kuliah terbaru ini saya sudah 2 kali ke desa Jambuir ini. Menurut saya desa ini sangat ramah sekali, penduduknya juga sangat ramah, suasana juga sangat sejuk, dan juga di sini sangat menyenangkan daripada tinggal di kota. Gitu, Bapak. Koleksi sekarang dan upgrade gayamu bersama Trikinas.
Baik, dari kelompok kami saya menjual produk kaos dan di model depan kaos terdapat tokoh sastrawan yakni Pramudia Anantatur. Dan di belakang kaos terdapat kutipan, yaitu masa terbaik dalam hidup seseorang adalah masa ia dapat menggunakan kebebasan yang telah direbutnya sendiri. Itu kutipan dari Bumi Manusia. Kenapa kita mengambil tokoh Pak Pram dan ada kutipannya? Karena kita yang pertama banyak yang relevan dari karya beliau yang terjadi di masa sekarang. Terus kaos ini juga sesuai dengan mata kuliah kami, dasar-dasar wirausaha berbasis bahasa dan sastra. Untuk bahan kaosnya yakni Cotton Combat 24S, Pak. Dan untuk sablonnya itu memakai plastisol. Sabun plastisol. Ya. Baik, kalau dari saya, dari pengalaman kuliah terpadu ini dalam mengikuti perkuliahan dasar-dasar wirausaha, dari mata kuliah ini saya mendapat banyak sekali ilmu atau pembelajaran yang bisa saya gunakan untuk kedepannya untuk memulai usaha atau memulai berjualan, dan dari pengalaman ini sangat berharga bagi saya. Dan untuk dari saya, dari pengalaman ini saya akan membuat usaha, mungkin tidak kaos ya, karena kaos itu usaha modalnya terlalu besar, jadi mungkin usaha kecil-kecilan terlebih dahulu. Kalau dari saya, setelah menjalani mata kuliah wirausaha, saya jadi berpikir bahwa ide untuk berwirausaha itu sangat luas, bahkan dari bahasa dan sastra pun bisa jadi modal untuk berbisnis, Pak. Kemungkinan nanti bisa. Baik, kalau dari saya selama pengalaman di sini, saya merasa sangat senang dan nyaman berada di desa ini karena di Jambuer ini sangat alamnya ya sangat asri, sangat dingin, dan untuk warganya pun sangat ramah dalam menyambut tamu. Kami di penginapan juga sangat dijamu dengan baik dan saya merasa senang berada di sini. Hampir sama ya, kan di sini udaranya sejuk, jadi kayak senang, dan warga di sini juga ramah seperti rumah sendiri. Jadi kita nggak merasa canggung dengan warga di sini. Dari saya juga nggak jauh beda, Pak. Mungkin ada tambahan warganya ramah, terus itu sangat mengedukasi karena banyak seniman, banyak masyarakat yang memiliki sanggar, jadi kita bisa sekaligus belajar. Dan saya juga salut warga masyarakat di sini masih sangat menjaga adat istiadat seperti itu, Pak. Komrade Satrasia, jaya gaya luar biasa. Terima kasih. Kami jualan lin aromaterapi atau scared candle. Untuk hubungannya ke sastra, mungkin dari kata-kata, dari kutipan-kutipan para tokoh sastrawan tersebut kita tempelkan ke sini, kita taruh ke sini buat agar covernya lebih menarik dan agak berbasis sastra. Kalau saya setelah pameran ini mungkin ingin menjadi wirausahawan karena dengan pameran ini saya memiliki pengalaman dalam berwirausaha. Saya juga mulai berjualan, tapi tertarik dengan makanan-makanan seperti itu. Kalau saya akan melanjutkan wirausaha ini karena dalam mata kuliah dasar-dasar kewirausahaan saya mendapatkan ilmu baru, yaitu promosi, kedua memadukan antara bahasa atau sastra dengan produk lainnya, yang ketiga bisa menambah ide-ide lain dalam saya berjualan. Karena kebetulan saya juga punya usaha sendiri yaitu hijab. Jadi tinggal meneruskan saja. Kesan saya terhadap desa Jambuer dan masyarakat Jambuer, awal datang ke sini sangat-sangat ramah dan seperti keluarga sendiri. Terutama untuk yang di penginapan itu merasa kalau itu mbahnya sendiri, jadi beliau memperlakukan kita seperti cucunya atau anaknya gitu.
Jadi saya merasa nyaman dan untuk desanya juga asri karena dekat dengan pegunungan, banyak pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan seperti padi-padi atau perkebunan seperti itu. Jadi sejuk, Pak. Mungkin kalau saya tidak jauh beda, sama seperti review teman-teman bahwa warganya di sini sangat ramah, lingkungannya juga bersih, udaranya juga masih fresh banget. Jadi kalau kita yang tinggal sedikit di kota gitu akan merasa nyaman, sejuk dan mungkin ada bedanya gitu, Pak. Skated Candle, jadikan ruanganmu serasa surga denganku. Oke, baik. Di stand kita kali ini yaitu kita menjual tentang kipas custom. Kenapa kok kita memilih ini? Karena kipas custom juga bisa berkaitan dengan bahasa atau sastra. Contohnya seperti ini. Di balik sisi yaitu ada quotes atau kutipan sastra dari novel Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Jadi kenapa kok kita mengambil produk ini? Yaitu karena menurut kami di balik kipas ini terdapat bisa custom berbagai quotes atau mungkin puisi pribadi kita sendiri untuk ditaruh dan untuk sebagai kenang-kenangan. Selain itu kipas juga dapat menyejukkan untuk dari kepanasan. Ya. Seperti itu. Kalau menurut saya setelah melakukan pameran ini saya memiliki pemikiran untuk berusaha karena lewat pameran ini saya memiliki kayak ide atau langkah-langkah bagaimana berwirausaha yang baik dan bisa menarik audiens atau para pembeli. Ya, menurut saya dari hasil pameran wirausaha ini saya juga memiliki rasa akan berwirausaha karena dari pengalaman ini saya jadi tahu gimana berwirausaha dengan baik, mulai dari mempromosikan, mendesain apa yang kita inginkan dari ide-ide kita. Oke, kalau menurut saya sendiri dengan berwirausaha itu bisa menjadi pekerjaan sampingan selain kita sudah untuk menjadi guru nantinya, jadi menambah-nambah penghasilan karena berwirausaha itu tidak ada batasnya, entah itu kapanpun bisa. Dan juga saya juga menemukan pengalaman dari sini yaitu tentang membuat desainnya itu bagaimana, cara promosi ke khalayak ramai atau di media sosialnya itu bagaimana, seperti itu. Baik, menurut saya kesan di Desa Jambuar itu sangat sejuk ya, untuk pemandangannya juga banyak, wisata-wisatanya juga banyak, dan untuk masyarakatnya sangat enjoy dan ramah dan sangat welcome kepada kita semua sebagai pendatang, apalagi kepada rumah yang untuk ditinggali itu sangat terbuka. Ya, sangat terbuka lah, seperti itu. Kalau menurut saya kesan di Desa Jambuar ini adat istiadatnya masih kental sekali, lalu untuk masyarakatnya sangat ramah dan suasananya sangat sejuk sekali. Kalau menurut saya pertama kali ke Desa Jambuar ini masyarakatnya ramah, terbuka buat kita yang dari kota, terus tempatnya juga masih asri, sejuk. Kipas tangan, sepoi-sepoi. Baik, di sini kita kelompok Kejan. Kita di sini menjual gantungan kunci yang berisi tentang puisi atau topeng. Baik teman-teman, alasan kita untuk mengambil wirausaha gantungan kunci ini karena kan dari tugas kita kan disuruh berkaitan dengan sastra. Jadi di sini kita itu ada puisi yang dimana berkaitan dengan sastra. Jadi kita meringkas puisi ini dalam sebuah gantungan kunci. Jadi ini bisa dibuat souvenir ataupun dibuat kado untuk siapapun yang bisa ditempatkan di tas ataupun dan di lain-lain. Jadi harapannya kita bisa melestarikan sastra itu dimanapun dan kapanpun kita berada. Kami
dari setelah pameran ini atau berwirausaha kali ini, saya akan tetap melanjutkan wirausaha ini bersama tim-tim saya. Namun kemungkinan pemesanan akan dibatasi 10 keican per bulannya atau per minggunya. Jadi jika ada yang order lebih dari 10, kita bisa langsung packing. Iya, kalau misalnya orderan itu kurang dari 10, kemungkinan kita tidak bisa melanjutkan atau menunggu orderan yang lain. Iya, benar. Untuk kesan dan pesan saya yang udah 2 kali mendatangi Jambuet ini, yaitu masyarakatnya sangat ramah menjamu kita. Terus selain itu masyarakat di sini juga memberikan ilmu-ilmu kepada kita, yaitu seperti menceritakan tentang topeng-topengan yang memang khas desa Jambuet ini. Dan untuk di penginapan, ibunya sangat ramah menjamu kami. Untuk saya, menurut saya desa Jambuet ini sangat kaya ya. Kaya dalam berarti mencakup semuanya, seperti kaya akan produk-produk unggulan, kan mereka ada yang berwirausaha seperti itu. Terus juga kaya akan berbagai cerita dan mitos-mitos lainnya yang kita itu bisa kembangkan lebih sebagai anak bahasa dan sastra. Juga masyarakatnya sama-sama seperti yang teman saya bilang, masyarakatnya memang sangat ramah karena kita sendiri juga mengalami seperti itu. Selain dari masyarakat yang ramah, juga makanannya itu terutama yang paling penting, karena makanan yang dimasak oleh ibu-ibu penginapan atau masyarakat di sini juga enak-enak banget. Selain itu juga cuaca di sini sangat mendukung, dingin tapi masih bisa diterima pada tubuh kami. Keican Squad, kincing-kincingnya siap menemani hari-harimu. Bye. Baik, kami menjual pecah sastra cookies, di mana ini berbentuk kue kering yang di dalamnya mengandung karya sastra seperti puisi, pantun, dan quotes. Ya. Jadi pecah sastra cookies ini menggabungkan antara kue dan karya sastra. Selain itu, pecah sastra cookies ini juga merupakan modifikasi dari fortune cookies. Akan tetapi dibalut dengan karya sastra, di dalamnya kita ganti kata-kata dengan karya sastra. Dengan pembuatan yang mudah, ini bisa memudahkan kita untuk membuat kue ini untuk pameran hari ini. Baik, mungkin dari saya ingin menjadi wirausahawan, akan tapi mungkin di lain bidang selain kuliner. Ya, kalau saya juga mungkin kalau ingin membuka usaha ada, tapi bukan di produk ini ya, ingin di produk lain. Kalau saya pribadi ada keinginan untuk berwirausaha, khususnya di bidang kue, tapi bukan seperti ini kuenya, nanti mungkin bervariasi seperti itu. Kalau untuk saya pasti ada, karena saya ingin mempunyai usaha di bidang apapun, tapi akan saya khususkan membuat dengan kue ini dengan lebih menarik lagi, atau dengan packingan yang lebih menarik dan bentuk yang lebih menarik lagi. Kalau untuk masyarakatnya itu baik-baik, ramah-ramah. Kalau untuk lingkungannya juga sejuk, masih asri lah gitu. Baik, seperti yang dikatakan Mbak Yasi, masyarakat di sini sangat ramah, baik, nyaman, sopan. Untuk lingkungannya juga nyaman. Kita bisa mendapatkan pembelajaran yang banyak dari masyarakat di sini. Hampir sama dengan pendapat mereka. Masyarakat di desa Jambuet itu ramah-ramah, terus lingkungannya ini juga mendukung, terutama buat kegiatan kuliah terpadu seperti ini sangat mendukung sekali, karena banyak potensi di desa Jambuet seperti sejarah, terus tempat wisatanya juga. Hampir sama kayak teman-teman. Jadi masyarakatnya di sini juga ramah-ramah, baik, juga
menerima kita di sini dengan baik. Ini juga mengajarkan kita dari berbagai hal, dapat belajar dari kesenian, dari kewirausahaan, dan dari lainnya lagi. Pecah Sastra Cookies, Berbalut sastra, bercita rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Sak Tetes. Perkenalkan, nama saya Widarati Wahisa Putri. Saya Cynthia Ivoni. Saya Tembakau Nuraini. Jadi di sini kami menjual produk yaitu cincin yang dikasih nama Tetes Roso dan juga ganci yang kami perkenalkan sebagai tetes kenangan. Tetes Roso ini memiliki arti untuk keintiman dan juga kesederhanaan yang bisa dijadikan untuk pasangan, teman, dan keluarga. Untuk gantungan kunci ini kami beri nama tetes kenangan untuk menggambarkan sebuah kenangan yang akan diingat dari seseorang yang disayang atau dari seseorang yang istimewa, seperti itu, Pak. Untuk rencana tindak lanjutnya dari kami, insya Allah kalau misalnya dari sini kami ada keinginan untuk melanjutkan dari segi kerajinannya untuk membuat cincinnya. Karena kami ingin ada di daerah Kota Malang. Saya melihat bahwasanya untuk pembuatan cincin dari batok kelapa ini juga jarang sekali ditemukan, terutama sekarang di Pasar Gadang itu banyak sekali tempurung kelapa yang mestinya dibuang sia-sia atau mungkin digunakan hanya sebagai arang saja. Mungkin untuk kami bisa menggunakannya untuk sebagai aksesori seperti cincin dan gantungan kunci ini. Untuk di gantungan kunci ini bisa dibuat model yang lain seperti kaki, seperti gitar dan lain sebagainya. Atau sesuai permintaan dari customer. Ya. Rencananya insya Allah seperti itu. Kalau kami melihat dari warga Jamburan ini untuk kedua kalinya, saya melihat bahwasanya warga di sini itu sangat ramah sekali, sangat menerima, apalagi untuk tuan rumah yang kami tinggali itu sangat mengayomi kepada kami. Ya, tentunya selain memberikan makanan kepada kami juga sering ngajak ngobrol kepada kami tentunya. Jadi sangat ramah untuk orang warganya. Apalagi kalau di jalan itu sering sapa senyum seperti itu. Kalau dari saya sama seperti Roni, untuk di tuan rumah itu sangat menerima kami di sana dan ramah sekali. Untuk makanannya juga enak-enak, dan untuk warga di sini itu kalau kita lewat itu mesti nyapa gitu. Pendapat saya masih sama seperti Mas Roni dan Mbak Filda, karena di sini memang ramah-ramah warganya terutama, terus alamnya juga bagus, mungkin dari pedesaannya juga sangat asri. Satu tetes, awal dari segalanya.